Halo? Halo, Masuk enggak? masuk nggak? Andreasrian, apakah bisa cek suara? suara? Tes. Masuk. Masuk. Raden Rara Natasha? Cek. Masuk. Mayu Setianingsih? Tes. Masuk. Arlen? Tes. Baik. Baik. Mungkin Andreasrian bisa share screen. Izin bertanya sebelumnya, apakah PPT memiliki suara? Kepada kapitennya dan unit. Halo? Halo, apakah suaranya terdengar? Baik, angka 10 tepat pada menit ke-25 dipersilakan memulai presentasi. Terima kasih. Kabudayan Jawa, akare budaya yoja, mula ayo nguri-uri, supaya aja nganti ilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dan teman-teman wirausahawan muda yang berbahagia, mungkinkah 10 tahun lagi aksara Jawa masih mampu bertahan di bumi Nusantara? Lantas, apakah generasi muda Yogyakarta benar-benar mengenal budayanya? Untuk itu, tim kami yang terdiri atas saya, Fitriana Aulia, dan rekan saya, Raden Roro Natasha Putri, Andreasrian, Arlen Arunata, dan Wahyu Setianingsih, mempersembahkan Lingkar Trigodo, yang merupakan akronim dari Elela Yogyakarta, Lumantaraksara, lan Trigodo. Di bawah bimbingan Bapak Cherry Surya Pradana, inilah produk kami. Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa yang harus dilindungi caranya. Salah satu kebudayaan yang menjadi perhatian kami ialah kebudayaan Jawa, di mana kebudayaan Jawa memiliki jumlah pelaku dan penutur kebudayaan yang sedemikian banyak.
Salah satu data yang dapat kami himpun ialah bahasa Jawa merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia. Sekitar 84,3 juta jiwa penduduk di Indonesia merupakan penutur bahasa Jawa. Bahkan, penutur ini juga dapat dijumpai di mancanegara, misalnya di Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia, dan Singapura. Namun, dengan jumlah pelaku dan penutur kebudayaan yang sedemikian banyak, apakah hal tersebut menjamin keberlangsungan suatu kebudayaan? Nyatanya, hal ini masih menjadi perhatian serius bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang beliau sampaikan dalam Kongres Aksara Jawa pada tanggal 22 Maret 2021 silam. Beliau mengutarakan harapannya agar Kongres dapat menaikkan minat baca aksara Jawa. Sebab jika tidak, mungkin bahasa dan kebudayaan Jawa akan punah. Untuk itu, kami pun mencari tahu, kira-kira seberapa besarkah minat para pelajar untuk mempelajari kebudayaan Jawa? Dan ternyata, para pelajar memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari kebudayaan Jawa. Namun, hal tersebut terhalang oleh berbagai faktor. Yang paling mempengaruhi ialah mereka merasa pembelajaran kebudayaan Jawa di sekolah itu membosankan, serta kurangnya bahan ajar yang memadai. Untuk itu, kami pun juga mencari tahu, kira-kira gaya belajar dan metode apakah yang paling tepat digunakan dalam mempelajari kebudayaan Jawa. Dan ternyata, metode dan gaya belajar yang paling tepat ialah melalui visual dan permainan. Berangkat dari permasalahan dan riset pasar yang telah kami lakukan, kami pun melakukan program kreativitas mahasiswa yang memadukan metode daring dan luring, di mana pada metode daring kami melakukan proses produksi yang meliputi pemotongan kayu, kemudian dirakit menjadi box, kemudian di bagian tepinya dibatik dan dicelup dalam warna, serta dilakukan proses finishing. Kemudian, triplek berukuran 6x9 cm dipotong dan digunakan metode stickering kartu untuk menempelkan pertanyaan. Kemudian, limbah sisa kayu dipakai untuk membuat bergodo dan dicat dengan motif yang disesuaikan dengan motif dari bergodo Keraton Yogyakarta. Kami juga melakukan pencetakan kemasan dan photoshoot untuk pembuatan katalog produk. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah dasar di sekeliling kami dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun metode daring dilakukan dengan koordinasi antar tim maupun dengan dosen pendamping melalui Google Meet maupun sosial media lain seperti WhatsApp Group. Dari pelaksanaannya, kami menghasilkan produk yaitu permainan edukatif lingkar bergodo sebagai media pembelajaran aksara, bahasa, dan budaya Jawa. Produk kami terdiri atas dua jenis produk, yaitu produk A atas Semar Package dan produk B atau Bagong Package. Produk A, papan permainannya terbuat dari bahan dasar kayu gemelina, kemudian kartu permainannya terbuat dari bahan dasar triplek, yang di bagian depannya terdapat pertanyaan dalam aksara Jawa dengan kunci jawaban yang terletak dalam kotak yang dibalik. Kemudian di belakangnya terdapat terjemahan dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Indonesia, dan Inggris. Sementara itu, untuk produk B, yang membedakannya dengan produk A adalah papan dan kartu permainannya terbuat dari bahan dasar kertas ipori. Sementara itu, untuk komponen permainan lain seperti bidak bergodo kayu, kemudian uang permainan, dan dadu keduanya sama, sehingga kami membandrol produk A dengan harga Rp349.000 dan produk B seharga Rp59.000. Untuk itu, sasaran konsumen bagi produk A adalah bagi konsumen dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas maupun untuk instansi pendidikan, dinas, dan berbagai direktorat. Sementara itu, untuk produk B diperuntukkan bagi konsumen dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah maupun untuk perseorangan. Lingkar bergodo dimainkan dengan cara yang mirip seperti monopoli, di mana permainan ini maksimal dapat dimainkan hingga 4 orang pemain yang sebelumnya harus bekerja sama untuk menentukan misi dalam kartu pembuka. Kemudian jika tidak berhenti di kotak tertanda-tandanya, maka pemain wajib mengambil kartu pertanyaan dan menjawabnya dengan konsekuensi jawaban tertera pada kartu. Dan jika tidak berhenti di kotak tertanda gembok, maka pemain dipenjara. Pemenang adalah pemain pertama yang berhasil mencapai kotak di tengah papan bergambar keraton. Lantas, bagaimanakah apabila kita membandingkan produk lingkar bergodo dengan produk lain yang beredar di pasaran? Nyatanya dengan materi yang sama, yakni kayu, lingkar bergodo memiliki keunggulan ramah lingkungan sebab kami menggunakan kayu sisa limbah dari pengrajin mitra. Kemudian, materi edukasi yang terkandung dalam produk lingkar bergodo telah disesuaikan dengan materi muatan lokal di sekolah. Harga yang kami tawarkan pun cukup terjangkau, dan kami juga mengusung konsep trilingual, yakni menggunakan bahasa pengantar Jawa, Indonesia, serta Inggris. Kami juga mengangkat tokoh bergodo, di mana tokoh ini
ini sangat jarang diapresiasi sebagai penggawa keraton yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Untuk itu, kami pun dapat menyimpulkan bahwa produk kami memiliki 3 keunggulan utama, yakni yang pertama trilingual, desain premium dan ramah lingkungan, serta metode belajar yang efektif sebab telah disesuaikan dengan materi muatan lokal di sekolah. Lingkar Bergodo hadir dalam website sebagai platform utama transaksi serta pemasaran produk. Di dalam website, pelanggan dapat membeli produk, melakukan check out, mengecek dan memilih metode pengiriman, pelacakan pesanan, dan melakukan pembayaran melalui berbagai platform. Pelanggan juga dapat membaca artikel, cara bermain, apa itu Lingkar Bergodo, dan info menarik lainnya dalam platform website, Instagram, serta Facebook Lingkar Bergodo. Lingkar Bergodo juga di dalam Shopee dan Tokopedia. Berikut merupakan dokumentasi dari platform Lingkar Bergodo. Kami juga mengadakan promosi secara daring di mana kami melakukan sosialisasi kepada calon konsumen, pertemuan dengan Dekranasda DIY dan abdi dalam keraton sebagai mitra utama kami. Dari segi penjualan sendiri, selama 2 bulan penjualan, kami telah berhasil menjual sebanyak 31 produk dan menyewakan selama 192 jam, dengan pendapatan sebesar 4,8 juta rupiah dan pendapatan bersih sebesar 960.000 rupiah. Secara rincian penjualan produk, kami telah berhasil menjual produk dengan grafik yang menunjukkan peningkatan dan penyewaan produk dimulai pada tanggal 12 Agustus 2021. Target utama dari Lingkar Bergodo yakni para pelajar dan pengajar juga telah tercapai. Lingkar Bergodo juga telah berhasil mencakup berbagai konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut merupakan bukti penjualan pada website, bukti pembayaran, serta testimoni dari konsumen Lingkar Bergodo. Secara keuangan, Lingkar Bergodo telah akan mencapai PEP pada bulan kelima dan nilai B per share rasio mencapai 1,72, di mana hal ini menandakan bisnis ini layak untuk dijalankan. Dalam proses pelaksanaannya, kami menggandeng berbagai mitra promosi seperti Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata, KKMK, Dekranasda, dan berbagai direktorat pendidikan. Sementara untuk proses produksinya, kami menggandeng Soga Batik Fashion and Art Craft, yaitu salah satu UMKM di Desa Wisata Krebet yang merupakan sentra produksi batik pada kayu di daerah istimewa Yogyakarta. Artikel populer Lingkar Bergodo dapat dibaca pada berbagai website seperti website SLGM, Harian Rapi, Times Indonesia, dan lain sebagainya. Sementara itu, hak kekayaan intelektual telah terbit pada tanggal 1 September 2021. Lingkar Bergodo diproyeksikan terus mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya dengan proyeksi ekonomi yang positif yang ditandai dengan kenaikan grafik. Kami juga telah membuat rencana pengembangan selama 5 tahun ke depan dan dimulai dengan Sustainable Business Planning pada tahun 2021 dan pada tahun 2025, Lingkar Bergodo ditargetkan mampu menjadi ikon pengenalan kebudayaan Jawa. Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Gadjah Mada, Direktorat Binawa Kemdikbud-Ristek Dikti, dan Pusat Riset Nasional atas dukungan yang telah diberikan sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Lingkar Bergodo, eling dan orang gelem kelangan. Atur nuhun. Baik, terima kasih kepada yang telah melaporkan materi. Dipersilakan kepada Dewan untuk sesi diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat menarik untuk melestarikan budaya bahasa sekaligus untuk permainan. Ini teman-teman dari jurusan apa saja? Izin menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin memperkenalkan bahwa kami berasal dari berbagai jurusan. Teman kami ada yang Budiana Aulia berasal dari KKMK, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Lalu saya Armando Herunata dari jurusan Teknik Industri, Andreasian berasal dari Teknik Elektro, Wahyu Stanisi dari Teknik Sipil, dan Raden Taro Natasha dari Fakultas Hukum. Terima kasih. Ya. Semuanya bisa membaca aksara Jawa. Izin menjawab, kebetulan kami memiliki latar belakang pelajar dari Yogyakarta sehingga kami telah memperoleh pelajaran aksara Jawa sehingga mungkin kami bisa membaca aksara Jawa. Bisa menulis juga ya? Bisa, Bapak. Oh, karena saya lahir di Jogja sampai tua juga di Jogja ini sudah mulai lupa ya. Ini bagus sudah memperhatikan.
Oke, kemudian ini kan ada segmen yang khusus ya. Segmennya khusus tadi disampaikan. Nah, ada upaya tidak misalnya untuk mengembangkan segmen ini misalnya untuk cendera mata gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk segmennya untuk saat ini memang kami targetkan kepada pelajar dan pengajar untuk dijadikan bahan peraga pendidikan muatan lokal bahasa Jawa. Dan karena produk kami juga memiliki bahasa selain bahasa Jawa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga bisa juga ditargetkan untuk turis baik itu domestik maupun mancanegara. Dan di website kami juga sudah terdapat salah satu testimoni dari turis yang berasal dari Belanda yang telah kami perkenalkan dari produk kami ini, Pak. Baik, untuk satu ya penampilan lingkar bergado ini waktu berapa lama ya untuk memainkan? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk memainkan kira-kira membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Dan juga tergantung tingkat kemampuan untuk membaca aksara Jawa juga, Pak. Kalau gagal diulang lagi gitu ya? Kami juga menyediakan bahasa terjemahannya untuk memudahkan pemain juga, Pak. Biasanya dalam permainan seperti ini atau yang di sini kan akan membuat jenuh ya. Mereka jenuh. Ada gimana ini strateginya? Supaya mereka nggak jenuh gimana? Izin menjawab, Bapak. Jadi dalam kartu seri permainan kami ini memiliki beragam pertanyaan, sehingga ketika dimainkan berulang pun mereka juga tidak akan bosan karena pertanyaan yang didapatkan ketika permainan itu bisa berbeda-beda. Kemudian kami juga menyajikan 10 bidak bidodo di mana hal tersebut bisa menjadi salah satu pilihan para pemain untuk tidak bosan karena meskipun hanya bisa dimainkan hingga 4 orang, mereka bisa memilih-milih bidak bidodo mana yang bisa digunakan sehingga tidak bosan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya. Ini kan basisnya dari keraton ya. Bergodonya di keraton itu ada berapa? Silakan. Izin menjawab, Pak, untuk bergodo keraton sendiri, itu sebenarnya jumlahnya ada banyak. Awalnya ada 12 bergodo keraton, namun kemudian yang sering ditampilkan dalam seperti acara grebek seperti itu, maupun upacara adat lainnya itu ada 10 bergodo keraton yang kami angkat dalam permainan lingkar tigodo ini. Terima kasih. Ini 10 ya jumlahnya ya? Iya, Pak. Oke. Baik, kemudian mungkin penjualan juga ada tren meningkat. Khususnya dari Jogja atau dari pusat-pusat? Untuk sebaran konsumen kami itu memang banyaknya di daerah Jawa, tetapi ada juga konsumen di luar Jawa seperti yang telah ditampakkan pada peta pada slide presentasi. Oke. Ya. Terima kasih, selamat ya. Tim dari Universitas Gajah Mada. Ini menarik sekali kalian dengan PKMK dalam mengangkat Jawa. Dikental sekali mulai dari bahan bakunya, bahan baku. Permainannya, motif-motifnya semua budaya Jawa. Oke, saya ingin tanyakan, ini bahan baku ada kan tuang-tuang jadul ya? Izin menjawab, betul sekali, Ibu. Tuang jadul, nah itu dibeli atau gimana? Untuk permainan, untuk uang mainan jadulnya itu, kami ambil dari uang mainan jadul Indonesia pada zaman tahun-tahun dahulu, yang kemudian kami cetak sendiri di percetakan menggunakan bahan baku kertas novel atau the paper itu. Jadi kalian cetak sendiri kan? Karena kan ini perlu banyak ya. Kayaknya lumayan. Nah, untuk bahan bakunya ini tersedia terus sesuai dengan
sedia surat simpanan. Izin Mana menjawab. kalian akan menjamin ketersediaan bahan baku ini? Izin menjawab, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bahan baku yang kami gunakan adalah kayu gandulana, di mana kayu tersebut sudah terbiasa untuk diproduksi di daerah Brabat. Dan jika dibandingkan dengan kayu jati, itu lebih kualitasnya tidak kalah, tetapi juga memiliki harga yang lebih ringan daripada kayu jati gitu, Bu. Dan lebih eksistensinya juga lebih tinggi daripada kayu jati gitu, Bu. Terima kasih. Oke, ini saya penasaran, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya di permainan ini seperti monopoli. Ini yang susun siapa? Kan dalam bahasa Jawa. Kalian yang susun atau ada ahlinya atau seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang menyusun adalah saya dan juga Aning, kemudian ada juga Nata dan Rian dan Arlen, karena sebenarnya untuk kami sendiri itu memang terbiasa untuk mengikuti lomba-lomba kebudayaan Jawa. Salah satunya saya, Arlen, kemudian Nata dan Rian itu pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Jawa yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan, seperti itu, Bu. Jadi untuk materinya memang kami sendiri yang menyusunnya, mulai dari aksara Jawanya, kemudian pertanyaan yang disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, seperti itu. Izin menambahkan, Silakan. sebelumnya setelah materi tersebut kita buat, tentunya sudah kita konsultasikan kepada misalnya guru muatan lokal bahasa Jawa di sekolah maupun dengan abdi dalam yang ada di keraton setelah kita konsultasikan terhadap produk kami. Terima kasih. Karena ini kan salah satu media pembelajaran ya, media pembelajaran itu harus berbeda di tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nah, kalau dengan skala tulis bagaimana? Untuk skala tulis sendiri, kami juga menyediakan produk yang berisi pengetahuan umum, dapat dilihat pada slide presentasi kami, di mana kami itu membedakan jenjangnya, jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun sebenarnya kalau misalkan tulis ingin mempelajari dari jenjang SD, SMP, maupun SMA pun juga tidak masalah, karena esensi dari pelajaran muatan lokal bahasa Jawa itu sendiri adalah untuk memperkenalkan kebudayaan Jawa dan melekatkan kebudayaan Jawa kepada kehidupan sehari-hari, sehingga siapapun sebenarnya dapat belajar dari jenjang manapun, seperti itu, Bu. Oke, jadi ini menarik ya, saya ingin tahu keberlanjutan program kalian nanti seperti apa. Jadi jangan hanya sampai di sini kan, jadi kalau bisa terus berlanjut. Gimana? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi kami telah sebelumnya kami telah melakukan proyeksi hingga 5 tahun ke depan, dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, di tahun 2021 ini kami sendiri berusaha kami memproyeksikan sebagai tahun penguatan starting point dari dasar-dasar fondasi bisnis ini, di mana fokus kami adalah meramaikan toko dan konversi calon pelanggan menjadi pelanggan. Kalau untuk tahun 2022, kami sebelum melakukan diversifikasi tahun 2023, kami berusaha untuk melakukan pengembangan. Cukup. Ini saya mau tanya, ini kan bahasa Jawa ini kalian sudah ada yang sekolahkan di Jogja, jadi terbiasa dengan pembelajaran bahasa Jawa. Apa memang media pembelajarannya ini sudah ada atau ide dari kalian untuk membuat media seperti ini? Izin menjawab, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selama kami menempuh pembelajaran kebudayaan Jawa di Jogja, belum ada media seperti ini, Ibu. Dan kami juga merasa kesulitan ketika belajar untuk konsentrasi dan memahami materi, karena materi yang disampaikan itu cenderung bersifat monoton. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat produk seperti ini untuk membantu pembelajaran kebudayaan Jawa. Terima kasih. Diterima artinya di sekolah-sekolah, di dinas pendidikan. Oke, cukup dari saya. Silakan Pak. Sukses ya. Ya, Bu, terima kasih. Saya yang jawab. Saya mau nanya ini. Yang pertama, ini kan sudah jalan 2 bulan kegiatan penjualan dan produksi. Ini untung yang kalian pegang berapa duitnya sekarang? Izin menjawab, untuk pendapatan yang telah kami terima selama 2 bulan itu sebesar 4,8 juta dengan pendapatan bersih nilai Rp960.000, Pak. Jadi kalian pegang uang penjualan sekarang laba 4 juta? Iya, 4,8 juta.
untung besar ya komunikasi. Itu mak saya pengen ngerti itu jadinya berapa harga jualnya? 349.000 yang paket A. Iya, untuk paket A dijual dengan 349.000 dan paket B dengan harga 59.000. Dan lebih dari itu kami menjangkau yang lebih luas dengan menyediakan produk sewa dengan harga 5.000 per jamnya. Oke. Menentukan 349.000 itu dari mana hitungannya? Harga jual. Baik, izin menjawab Pak. Jadi 349.000 itu sudah didiskusikan dengan mitra pengrajin, di mana sebelumnya dari 7 juta dana yang dipakai itu, kami telah mengalokasikan dana yang dipakai untuk biaya operasional yaitu sebesar 1,5 juta, sehingga sisa dana yang 5,5 juta itu dialokasikan untuk pembuatan produk. Nah, dari situ, dari diskusi dengan mitra pengrajin didapatkan bahwa dari 5,5 juta itu bisa diproduksi 25 produk B dan 15 produk A. Nah, untuk 305.000 dan 47.000 yang merupakan harga produksinya itu sudah ditentukan beserta dengan biaya jasa pembuatan, kemudian jasa pemotongan, lalu membayar jasa dari pembatikan karyawan dari mitra pengrajin, dan pengrajin telah mengambil keuntungan dari harga produksi, sehingga rentang harga yaitu yang 45.000 untuk produk A dan 12.000 untuk produk B itu merupakan keuntungan murni untuk pihak kami sendiri, seperti itu Pak. Jadi kalian ngambil berapa persen keuntungannya? Harga jual dan harga produksi itu kalian ngambil berapa persen? Atau enggak punya kalkulasi, yang penting untung aja dan instinktif gitu ya. Pokoknya semua tercover, udah ngambil 10.000 gitu. Enggak punya rumus yang baku gitu. Misalnya rata-rata kan 20% orang jualan gitu ya, rata-rata. Nah, kalian pakai berapa persen? Izin menjawab, untuk keuntungan sendiri kami mengambil untuk produk A itu senilai 20% dan produk B-nya itu 15%. Ya saya tadi kan. Tapi realnya berapa persen kali itu berarti nggak ada. Kalau kalian ngulang itu nggak ada. Makanya saya juga nggak menemukan itu analisis ekonomi kalian ya, di laporan. Mungkin itu sesuatu yang penting karena kan harus untung kalian. Karena ini bukan PI, bukan PM, tapi memang PMK perusahaan, jadi harus punya hitungan yang fix gitu ya. Jadi harus matang, kalau enggak nanti rugi uangnya negara sia-sia. Mungkin yang berikutnya, yang berikutnya itu upaya untuk mengatasi stres di SWOT kalian apa itu? Kan ada beberapa threat, ancaman kayak munculnya kompetitor, target kemudian upaya apalagi jadi. Izin dijawab Bapak, kami telah merencanakan ke depannya terdapat diversifikasi produk dan juga digitalisasi produk karena kami sadar bahwa saat ini saingan utama kami adalah produk digital. Terima kasih. Sepertinya perlu kalian kalau kalian tuliskan juga itu ya. Oke, good luck, sukses bahasa Jawanya. Terima kasih Pak, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 10 dan Dewan Penilai. Kita sudah sampai di acara pada hari ini. Dipersilakan kepada semua peserta untuk open kamera untuk melakukan sesi pemotretan untuk dokumentasi.